warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningnazu Zaratul Amalia dari Prodi D3 Reka Medis Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem kardiovaskular. Apa sih sistem kardiovaskular itu? Jadi, sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung ini memiliki 4 ruang. Yang pertama itu ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri, yang ketiga ada bilik kanan, dan yang terakhir ada bilik kiri. Nah, mari kita melihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama itu melalui serambi kanan, menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua itu darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen dan menggantikannya menjadi karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki ke serambi kiri, dan yang terakhir, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai darah. Apa sih darah itu? Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, darah ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada sel darah merah, selanjutnya ada sel darah putih, yang ketiga ada platelet, yang terakhir ada plasma. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Nah, darah ini nanti dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian bawah. Berarti untuk bagian terberat dari komponen darah ini yaitu sel darah merah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada vena, yang kedua ada arteri, dan yang terakhir itu ada kapiler. Nah, masing-masing dari jenis pembuluh darah ini memiliki perbedaan ukuran dan struktur. Nah, berikut adalah pengertian dari jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai arteri. Arteri ini memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya dan memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua itu ada kapiler. Kapiler ini memiliki dinding yang paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang terakhir itu ada vena. Nah, vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dari arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Nah, untuk vena ini memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, dari masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Seperti arteri, yaitu membawa darah dari jantung, yang kedua kapiler, membantu pertukaran zat di antara darah dari jaringan, yang ketiga itu vena, membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Beberapa penyakit yang umum terjadi antara lain penyakit jantung koroner atau PJK, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang ketiga itu stroke, yang keempat itu gagal jantung, dan yang terakhir itu ada aterosklerosis. Nah, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular ini. Selanjutnya yaitu rangkuman dari materi sistem kardiovaskular ini. Nah, sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, yaitu organ berotot yang memiliki 4 ruang dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada darah. Darah memiliki 4 komponen. Yang pertama plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet.
Dan fungsi dari darah ini adalah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang terakhir itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sistem kardiovaskular. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.